time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Anggreni Vendika Sari dengan NIM B111230074. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tugas UTS mata kuliah perilaku keorganisasian dengan judul materi perilaku individu dalam tim kerja. Yang saya sampaikan pertama kali adalah definisi perilaku individu dalam tim kerja. Perilaku individu adalah cara seseorang bertindak, bereaksi, dan berinteraksi dengan anggota tim lainnya dalam lingkungan kerja. Perilaku ini dipengaruhi oleh faktor seperti motivasi, kepribadian, sikap, dan pengalaman yang dibawa ke dalam tim proyek. Perilaku yang tepat dapat membantu mencapai tujuan bersama dengan efektif. Selanjutnya, pentingnya perilaku individu dalam tim proyek. Yang pertama, perilaku individu menentukan dinamika dan efektivitas kerja sama tim. Dan yang kedua, meningkatkan komunikasi, kepercayaan, dan kolaborasi antar anggota. Dan yang ketiga, pengaruh perilaku positif mendorong produktivitas dan kualitas hasil proyek. Dan yang terakhir, perilaku negatif dapat menimbulkan konflik dan menghambat kemajuan proyek. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Yang pertama, motivasi pribadi dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, sikap terhadap pekerjaan dan rekan kerja. Dan yang ketiga, lingkungan kerja termasuk budaya organisasi dan dukungan sosial. Dan yang terakhir, keterampilan komunikasi dan kemampuan adaptasi dalam tim. Contoh penerapan perilaku individu dalam tim proyek perusahaan. Yang pertama, proaktif berkomunikasi. Seseorang anggota tim proyek IT rutin memberikan update mingguan tentang progres tugasnya melalui rapat dan aplikasi manajemen proyek. Ini membantu seluruh tim memahami status pekerjaan dan mengkoordinasikan langkah berikutnya. Dan yang kedua, kerjasama dan dukungan. Dalam proyek pengembangan produk, saat seseorang anggota mengalami kesulitan desain, rekan lainnya memberikan bantuan teknis dan ide kreatif, sehingga solusi ditemukan lebih cepat. Yang ketiga, disiplin dan tanggung jawab. Seseorang anggota bertanggung jawab menyelesaikan tahap testing perangkat lunak tepat waktu dan melaporkan temuan bug secara jujur, sehingga tim bisa segera melakukan perbaikan. Dan yang keempat, terbuka terhadap umpan balik. Saat evaluasi hasil proyek, anggota menerima masukan dari manajer dan rekan dengan sikap positif dan memperbaiki kualitas kerja berdasarkan saran tersebut. Dan yang terakhir, mengelola konflik secara konstruktif. Dalam rapat, anggota yang berbeda pendapat menggunakan pendekatan diskusi yang objektif dan fokus pada solusi, sehingga konflik tidak menjadi hambatan proyek. Contoh perilaku positif dalam tim proyek. Yang pertama, proaktif memberi kontribusi dan berbagi ide dalam rapat. Yang kedua, mendengarkan dan menghargai pendapat anggota lain. Dan yang ketiga, menyelesaikan tugas tepat waktu dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, terbuka terhadap kritik dan saran untuk perbaikan bersama. Dampak perilaku positif. Yang pertama, meningkatkan sinergi dan keharmonisan dalam tim. Dan yang kedua, mempercepat pencapaian target dan hasil kerja berkualitas. Dan yang ketiga, mengurangi potensi konflik dan stres dalam tim proyek. Selanjutnya, perilaku negatif yang harus dihindari. Yang pertama, kurangnya komunikasi dan egoisme. Dan yang kedua, tidak disiplin seperti terlambat dan tidak memenuhi tanggung jawab. Dan yang ketiga, menolak kritik dan sulit bekerja sama. Dan yang keempat, membawa suasana negatif yang merugikan tim. Peran pemimpin dalam mengelola perilaku. Yang pertama, membangun budaya kerja positif melalui komunikasi terbuka. Dan yang kedua, memberikan pengarahan, motivasi, dan umpan balik berkala. Dan yang ketiga, menangani konflik dengan pendekatan konstruktif. Dan yang terakhir, mendorong kerja
tim, dan dukungan antar anggota. Kesimpulan, perilaku individu dalam tim proyek sangat menentukan keberhasilan kerjasama dan pencapaian tujuan. Dengan perilaku yang positif dan adanya pengelolaan efektif dari pemimpin, tim dapat bekerja harmonis, produktif, dan sukses menghasilkan output berkualitas. Terima kasih atas video pembelajaran yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.